Kajian sekarang tidak pakai makalah sebab lamun diserat panjang teuing aya 10 halaman. Lamun 10 halaman kan memeh ngawas juga lieur we. Temanya tentang rahasia amalan kecil. Ini bagus ya. Ayatnya ini dulu. Ayatnya banyak ya. Ada belasan, puluhan dan tidak mustahil ratusan yang semakna. Salah satunya begini. Di Quran ada wama taf'alu min khairin ya'lamhullah. Satu. Ya, kebaikan apapun yang kamu lakukan pasti Allah tahu. Saya sudah sampaikan di sini. Ya, jangankan urusan ibadah, jangankan urusan akidah, urusan dunia saja. Ya, urusan dunia apa sekecil apapun kaitkan ke akhirat. Nikmat ke akhirat mah Bu. Ya. Apalagi di saat kita melakukan hal-hal yang kecil. Hal-hal yang kecil di hadapan manusia kadang-kadang tidak ada harganya. Ya, jangankan yang kecil, yang besar pun kadang-kadang tidak dihargai. Tapi Allah mah sekecil apapun yang kita lakukan Allah tahu dan akan dihargai. Ya, jadi kebaikan apapun yang kamu lakukan pasti Allah tahu. Ya, ini bukan kesimpulan saya, Quran. Allah yang berfirman begitu. Kedua, famayyamal ya, famayyamal misqala dzarratin khairon yaroh. Siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun, misqala dzarratin sekecil apapun, ya, mau berbuat baik kepada manusia atau kepada binatang sekalipun. Contoh dalam hadis banyak ini misqala dzarratin itu. Ya. Jadi siapa yang berbuat baik sekecil apapun pasti ia akan melihat balasannya. Tangke balasannya apa? Ya. Nah, kalau dalam hadis ya, dalam hadis Nabi itu kullu ma'rufin shadaqatun, ada hadis. Ya, bukan ini. Yang ini. La tahkironna minal ma'rufi syai'an. La tahkironna minal ma'rufi syai'an. La tahkironna teh jangan kamu anggap sepele. Jangan kamu anggap hina kebaikan sekecil apapun. Kebaikan sekecil apapun jangan kamu anggap hina. Nah, ada lanjutannya. Walau antalko akhoka biwajhin tolkin. Walaupun kamu hanya melemparkan senyum kepada saudaramu di saat kamu bertemu. Ya, ibu bapak bisa cari tahu apa manfaat senyum. Tapi saya tidak akan bahas manfaat kebaikan ini dari sudut dunia. Dari sudut dunia mah Bu sering mengecewakan. Tapi yang saya akan bahas dari sudut akhirat. Ya. Jadi pakai kacamata langit gitu, bukan pakai kacamata dunia. Ya, tapi kalau mau diulik begitu, kita mau mendalami tentang apa manfaat senyum kepada orang lain. Wah, banyak manfaatnya. Ya, selain untuk kesehatan dirinya, senyum kita itu bisa mengubah karakter seseorang. Ya, senyum kita ini bisa membuat seseorang bahagia. Senyum kita ini bisa membuat seseorang inu tadi nama hoream, malas, tersemangat. Ku senyum orang, mood gembiranya naik deui. Tidak mustahil. Ya, nah yang akan saya bahas 3 saja, tapi ini urusannya urusan akhirat semua. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu ini anu biasana naon namina teh? Mudah-mudahan jadi apa ya? Jadi termotivasi melakukan kebaikan.
Ya, jadi hirup teh regreg lah. Ini yang pertama ya. Yang pertama. Kebaikan apapun yang kamu lakukan Allah pasti tahu. Sekecil apapun kebaikan yang kamu lakukan pasti akan dapat balasannya. Kata Nabi, jangan anggap remeh ya kebaikan sekecil apapun. Mengapa? Nah, jawabnya mengapa? Tak ini mengapa nate banyak, Pak. Bisa puluhan, bisa ratusan, mungkin bisa ribuan manfaat. Saya ambil 3 saja yang kaitan dengan akhirat. Pertama, mengapa jangan anggap remeh? Karena bila amal kecil ini menjadi amal penutup hidupnya. Ya. Jangan anggap remeh kebaikan sekecil apapun. Ya. Mengapa? Karena amal kecil yang baik itu tidak mustahil menjadi amal penutup hidupnya. Jadi amalnya itu ditutup dengan amalan kecil yang baik. Nah sekarang apa jaminannya kalau amalan kecil itu menjadi amalan penutup hidupnya? Pasti masuk surga, Bu. Ini masuk surganya pasti. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya, nah ini pelengkapnya. Kata Nabi SAW, Innamal a'malu bihawatimiha. Bukan innamal a'malu binihat ya. Innamal a'malu bihawatimiha. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Sesungguhnya amal itu tergantung amal penutupnya. Seseorang masuk surga dan neraka tergantung amal penutupnya. Ya, nanti saya kasih contoh. Ya. Jadi seorang ini bakal ke surga, ke neraka, lihat amal penutupnya. Apa amal terakhirnya? Kalau amal terakhirnya baik, pasti ke surga. Itu jaminan dari Nabi itu, bukan dari saya. Sebaliknya, jika amal penutupnya amal buruk, pasti ke neraka. Ya. Nabi SAW pernah bersabda begini, Bu. Ada orang seumur hidupnya melakukan amalan-amalan ahli neraka. Seumur hidupnya. Ya, dari kecil, dari mulai balik dia melakukan amalan ahli neraka. Pas ketika mau meninggal, dia melakukan amal soleh, amalan ahli surga. Ternyata amalan itu amalan terakhir ke surga. Jadi di hadapan Allah mah segunung keburukan bisa hilang dengan satu kebaikan saja. Tapi kalau di hadapan manusia, segudang kebaikan bisa hancur dengan satu keburukan kita. Ibu bapak berteman dengan seseorang, berteman, sesobatan, baik. Suatu ketika kita punya cacat satu, dan inget nu cacat mah. Ya, di hadapan orang mah. Tapi kalau di hadapan Allah kita buruk, lalu kita melakukan kebaikan. Kebaikan itu menjadi amal penutup kita. Sudah clear beres, Bu. Ya. Nanti saya kasih contoh ya. Walaupun amal itu kecil, cuman 1 kali seumur hidupnya. Tapi dilakukan di akhir hayatnya atos. Kata Nabi, innamal a'malu bihawatimiha. Amal penutup hidup, penentu surga dan neraka seseorang. Nah, contohnya, Bu. Contoh yang paling viral mah yaitu kisah Bani Israel yang membunuh 99. Ya, Ibu Bapak pernah dengar kan kisah manusia yang membunuh 99? Kabayang, Bu? Dia pembunuh. Maehan jelema nage 88. Kebayang tidak? Lingkungan dia hidup, terbayang lingkungannya seperti apa? Nah, tapi orang ini ahli tauhid. Dia percaya ada hidup sesudah mati. Dia percaya ada balasan baik buruk. Dia juga percaya adanya surga dan neraka. Dia tidak mau
menjadi hamba yang apabila mati membawa dosa ini tidak mau. Karena dia yakin dia akan disiksa. Kalau dosa pembunuhan saya terbawa mati, tidak diberesan di dunia, pasti saya disiksa. Nah, dia pun ikhtiar mencari kesana kemari, ya, mencari orang yang dapat membimbingnya ke jalan yang benar. Nah, pertama ditunjukkan orang kepadanya, ia menemui seorang rahib. Seorang rahib itu tokoh Yahudi, ya, yang tokoh agama tapi bukan dari kalangan ulamanya, bukan. Nah, ditunjukkan orang, temui saja seorang rahib. Bertemu. Lalu dia bertanya, "Tuan, hali min taubah." Begitulah kalau dalam bahasa Arab. Apakah aku bisa bertobat? Aku bisa baik enggak? Tapi aku sudah membunuh manusia sebanyak 99 orang. Karena yang ditanyanya bukan ahli ilmu, jawabnya, oh tidak bisa. Teu bisa atuh dosana 88 nu dipayahana oge. Gede teuing, terlalu besar dosa kamu, mau mungkin tobat diterima. Nah, orang ini kecewa. Dia tidak suka mendapat jawaban yang begini. Justru jawaban begini menjangkitkan penyakit bengis yang sudah lama terpendam. Wah, amak deui. Sakalian maneh ku urang digorok, dibunuhnya. Tah, Bapak Ibu, proses bade soleh teh masih melakukan membunuh. Ya, ini pesan saya ya. Jangan ponis seseorang karena dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Karena kita tidak tahu rahasia Allah tentang seseorang, kita tidak tahu. Jangan ponis teh, jangan begini. Maneh mah geus tukang judi, maneh mah jelema teu bener pasti ka neraka. Enggak boleh begitu, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Apalagi yang begitu anak kita sendiri. Ya. Apalagi orang itu orang yang kita cintai, hirupna teu bener, kurang diponis geus maneh mah bakal cilaka, bakal diadab kubur, bakal ka neraka. Ya, enggak boleh. Kita tidak tahu. Teu soleh ayeuna, paling tidak mustahil dia bertobat sebelum matinya. Ya. Mun murang kalih urang mah nah hanya teu soleh, mudah-mudahan ke urang geus maot solehna. Ya, mungkin tidak. Mungkin sekali. Ya. Kalau ajengan dulu mah mengatakan bahwa mendidik anak itu seperti menanam pohon jati. Tidak ada yang menanam sekarang bulan depan panen, enggak ada. Ya, dan proses soleh teh, di tengah-tengah teh. Nah, seperti orang ini, proses bade soleh teh masih membunuh. Setelah membunuh yang ke-100, dia pun menyesal. Saya tidak mau jadi pembunuh. Saya tidak mau mati membawa dosa. Nah, karena niat yang tidak dibuat-buat, keinginan untuk jadi orang soleh yang benar-benar muncul dari hati sanubarinya, akhirnya Allah mempertemukan dia dengan seorang ulama yang paham agama. Bertemu dengan ulama yang paham agama. Lalu bertanyanya sama. Mau orang mah lamun di Islam mah, Ustad meureun Pak Kiai ajengan hali min taubah. Saya bisa enggak bertobat? Tapi saya sudah membunuh manusia 100 orang. Ya, kata ulama itu, wa mayahulu bainaka wa baina tobah. Tidak ada yang bisa menghalangi antara kamu dan tobat, enggak ada. Ya. Sebelum mengalami 2, tobat mah dibatasi, hiji ku sakaratul maut, kalau sakarat baru tidak bisa. Yang kedua, kalau matahari terbit dari sebelah barat. Sakarat mah untuk pribadi masing-masing. Kalau matahari terbit dari sebelah barat berlaku bagi semua. Kalau ada orang kafir tidak percaya kepada Allah, tidak percaya ada hidup sesudah mati, tidak percaya kepada Muhammad sebagai utusan Allah.
Pas matahari terbit dari sebelah barat, dia baru beriman. Nah, imannya nggak akan diterima. Nggak akan diterima. Siapapun nggak akan diterima. Oleh karena itu, beruntunglah orang yang beriman sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Nah, lanjutkan ya kisah yang tadi. Ulama itu tidak cukup sampai di situ. Nah, terus menasehati orang yang bertobat ini. Kalau kamu benar-benar ingin merealisasikan tobatmu, nih saran dari ulama itu. Idhab ila baladi fulan. Pergilah kamu ke negeri Sipolan. Ya, mengapa? Karena negeri Sipolan dihuni oleh orang-orang yang baik, ahli ibadah. Wa'bud ma'ahum. Beribadahlah kamu bersama mereka. Ya, lamun di Islam mah sok sing sabar di ditu. Sabar jadi ahli sholat, sabar jadi ahli masjid, sabar jadi ahli ngaji, sabar jadi hamba Allah yang soleh. Terus amanatnya walatarji ila ardika. Jangan kembali ke kampung halamanmu. Fa innahu ardusuihi. Karena kampung halamanmu dihuni oleh orang-orang yang buruk akhlaknya. Jelemana teh anu borokokok, berekekek, birikikik jeung nurus tunyuhung begitu. Nah, orang ini pun nurut. Mucuk urang mah muhun Pak Kiai muhun, nuhun wajangana nuhun. Angkat we. Sampai enggak di tempat tujuannya? Sampai Bu? Tidak sampai. Dia mati di perjalanan. Katabrak entog. Ngan entogna mawa kontainer. Ah entok ketang to aya eta mah ti abi eta mah. Dia meninggal jatuh tertelungkup. Ya, akhir ceritanya orang itu selamat atau celaka? Selamat. Malaikat wae bingung, Pak. Ieu teh jelema teh kudu dikanarakakeun ka surgakeun, malaikat teh. Malaikat pun tidak tahu rahasia Allah tentang manusia, tidak tahu. Komo urang. Sampai satu malaikat geus kanarakakeun, da can melakukan amal soleh. Cek malaikat, ieu ka surgakeun, da dia sudah niat bertobat. Ya. Akhirnya dua nana mengadu kepada Allah, ya Allah kumaha? Saur Allah, ukur we ke tempat mana yang dekat. Kalau versi saya ini hanya kiasan saja. Ternyata setelah diukur, dekat kepada tempat yang baik. Sudah salamet. Salamet. Ke neraka heula teh Bu? Ke neraka heula teh? Entong wallahu alam jawabna. Tidak Bu, salamet dia ke surga tanpa ke neraka dulu. Apa dalilnya? Ada hadis Nabi. Hadis sahih ini. Inna taubata, hijrah bahasanya. Innal hijrota, hijrah di sini mah tobat. Tahdimu ma qoblahu. Sesungguhnya hijrah teh berubah dari buruk menjadi baik. Ya. Nama lain dari tobat. Orang bertobat itu akan menghancurkan dosa apapun yang sebelumnya. Dosa apapun yang sebelumnya. Gila tidak Pak? Ya, rahmat Allah sampai seluas itu. Ada orang sehari-hari buruk, pembunuh Pak. Di akhir hayat dia melakukan kebaikan. Iya, saya mau baik. Padahal belum, berbuat baiknya belum. Baru berjalan, diampuni dosanya. Baru berjalan Pak. Apalagi dia sudah bangun masjid. Apalagi dia sudah mengajar. Geus tahajud apalagi. Baru berjalan. Clear di hadapan Allah. Ya, itulah Pak yang dimaksud oleh ayat ya ibadiyalladina asrofu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Hei hamba-hamba Allah yang hidupnya melampaui batas atas diri mereka sendiri. Mun judi teh teu kapalang, mabok teu kapalang, korupsi teu kapalang, jahat teu kapalang, tapi jangan putus asa meraih rahmat Allah. Jangan putus asa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan hapus dosa kamu seluruhnya. Apa? Tinggal kamu mau nggak berbuat baik. Sok berbuat baik.
Ya Allah, dah saya mah selama siang, dosanya selama siang. Sok atuh tobatnya malam hari. Oh ya Allah, saya mah dosanya malam hari, ya tobatnya siang hari. Ya Allah, saya mah dosanya siang malam. Gitu tobatnya liburan. Ah, liburan ge abi mah tetap midamel dosa, engke atuh tobatna pas gajihan. Gajihan ge abi mah anger doraka engke atuh pas lebaran. Ah, lebaran ge abi mah ngadon mabok, rek maot atuh tobat. Rek maot. Sampai segitunya Allah. Sampai Nabi bersabda begini, Bu. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hidupnya la ilaha illallah pasti ke surga. Seburuk apapun dia hidup, apalagi orang baik. Apalagi orang baik, pas badai mautna la ilaha illallah beres. Orang buruk, bahkan orang ateis sekalipun, orang ateis, Bu. Jangankan muslim yang buruk, orang ateis badai mautna la ilaha illallah dakhala jannah. Bu, kalau bapak ibu yakin pas maut teh bakal ngucapkeun la ilaha illallah, teu nanaon ayeuna teu salat ge, Pak. Jahat oge mangga, sok lakukan apa saja keburukan yang disukai. Lamun bapak ibu yakin mautna bade la ilaha illallah. Ngan masalahna yakin, orang mautna yakin la ilaha illallah. Nah ini fikul hayatnya begini ya. Pak Bu, lamun orang gaduh wargi, apalagi orang tua kita mau meninggal dunia, ya teu damangna ge tos lami aya 3 tahun. Ya. Ayeuna teh nuju anfal. Repot gitu. Kade sanes teu kenging nangis. Ngan ulah cerik hungkul. Si emak gering. Si emak sing emut talkinan. Nu bade mau teh talkinan. Mun emak mah la ilaha illallah mah ucapkeun la ilaha illallah. Mun bapak orang Pak ucapkan la ilaha illallah. Mun aki orang ki ucapkeun la ilaha illallah. Terus talkinan Pak. Kalau dia sadar talkinan. Kelamun ngucapkan, kalau yang sakit ini, yang mau meninggal ini mengucapkan la ilaha illallah. Komo dugi ka jelas la ilaha illallah. Atau paling tidak unggek untuk menunjukkan dia sadar dengan kalimat itu. Unggek. Lamun tos la ilaha illallah, omat ulah diganggu deui. Mengapa? Biarkan kalimat la ilaha illallah ini menjadi kalimat terakhir yang dibawa mati. Naon kitu jaminana surga, Pak. Siapa yang menjamin itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kana akhiru kalamihi dakhalal jannah. Cek we hadis nasok. Cek saja. Siapa yang akhir hidupnya la ilaha illallah dakhalal jannah. Jangankan orang muslim yang baik, orang muslim tidak baik, ateis saja menjelang matinya la ilaha illallah, kholison min qalbihi, ikhlas dina hatena la ilaha illallah, dakhalal jannah. Ke neraka dulu tidak? Moal, Pak. Apa dalilnya? Dalilnya tanu disebut ilmiah teh, tiap menentukan hukum, apa dasar hukumnya? Ieu teh kieu putusana, naon dasar hukumna? Ilmiah teh gitu. Hadisnya innal islama yahdimu ma qablahu. Ya. Masuk Islam itu akan menghapuskan dosa apapun yang sebelumnya, dosa apapun. Mak teh umum, Pak. Ya, mak di sana umum, dosa apapun yang dilakukannya, dosa musyrik sebesar apapun, kalau menjelang mati la ilaha illallah surga. Karena rakela moal, Pak. Teh awalna Nabi dapat ilmu begitu. Nabi pernah keluar malam hari, katinggal ku Abu Dar asa nama.
Ari Nabi bade ka mananya tumben wengi-wengi keluar dituturkeun we ku Abu Dar. Nabi merasa aya nu nuturkeun, saha eta cek Nabi teh? Abi Abu Dar bade naon? Abi teh heran Rasul nah bet keluar wengi. Kadia. Saya sedang punya janji dengan Jibril mau bertemu di satu tempat. Tos janjian sareng Jibril. Hayu ngiring we Abu Dar. Ngan sudah di tempat yang banyak batu, ku Nabi di piwarang cicing sahabat eta. Diam kamu di sini. Entong milu ka ditu. Dan nu janjiana abi anjeun mah cicing. Nabi teh angkat teh bertemu dengan Jibril. Hadisna Bukhari Pak, sahih. Uplak we ngobrol jeung Jibril. Nah, pulangnya kenging ilmu didugikeun ka Abu Dar. Ya, Abu Dar ada kabar gembira. Ya, apa kabar gembiranya? Man qala la ilaha illallah kholisan min qalbihi dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dalam hatinya, tidak ada Tuhan yang layak disembah selain Allah saja, pasti dia ke surga. Itu kabar gembiranya. Abu Dar naros wa in zana wa in saroko. Saur Nabi wa in zana wa in saroko, walaupun dia pernah berzina, walaupun dia pernah mencuri. Saur Nabi wa in saribal homro, walaupun dia peminum homer, lamun yakin la ilaha illallah dakhalal jannah. Ke neraka heula teu? Lamun ke neraka heula, apanya yang kabar gembira? Apanya yang kabar gembira? Rasul beritahu jangan yang lain, ulah waka cek Nabi, ulah waka. Kenlah, biarlah mereka beramal, biarkan mereka sholat. Suatu ketika mereka paham apa yang dimaksud dengan kalimat ini. Nah, itu contoh pertama ya, jangan anggap remeh kebaikan sekecil apapun. Mengapa? Karena amal itu bisa menjadi amal penutup hidupnya. Ya. Kalau amal itu penutup hidup apa? Jaminannya masuk surga. Contoh lagi, Bu. Contoh ini saya pernah sampaikan juga di sini. Dulu lah, udah lama, mungkin setahun yang lalu. Tapi kisahnya kisah Bani Israel. Disebut dalam hadis itu seorang perempuan pezina. Badannya pun besar, tumbuh dari makanan yang haram. Germazina awakna teh kitu we tumbuh teh dari daging menang maling, meureun dari hasil melacur. Nah, apa kebaikan yang ia lakukan? Ningali anjing di padang pasir kehausan. Karunyaeun di sepelacur ti itu ada anjing. Ya, jadi jangan anggap kecil kebaikan itu, kebaikannya umum apa saja. Apa saja. Ya. Sebagaimana Nabi bersabda, kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap kebaikan apapun bentuknya eta teh sedekah. Nah, si perempuan ini iba karunyaeun ieu anjingnya kehausan. Nah, kararasan di tempat itu ada sumur, dia maksakeun turun ke sumur mengambil air pakai alas kakinya. Dicandak, dalam riwayat itu digegel sepatuna, naik ka luhur. Terus si air itu dikasih minum ke anjing sampai kenyang. Ternyata itu amal penutup hidupnya, Bu. Ya, kalau menurut saya tidak lama si perempuan itu meninggal dunia. Apa yang terjadi setelah itu? Kata Nabi SAW ada 3 redaksi. Pasyakarallahu laha wa ghafarodan baha wa adkhalahal jannah. Allah berterima kasih kepada wanita itu, padahal pelacur. Padahal badannya tumbuh dari makanan yang haram. Allah nganuhunkeun, nuhunnya neng, kamu sudah kasih minum anjing hambaku yang amat kehausan. Mereka kan umat seperti kita. Hanya itu tidak, wa ghafaro dan baha, Allah ampuni dosa-dosanya. Hanya itu yang ketiga, wa adkhalahal jannah, Allah masukkan dia ke surga dengan amal memberi minum ke anjing. Komo ka ustad, Bu. Komo ka ustad, Bu.
Allah berterima kasih, Allah ampuni dosanya, Allah masukkan dia ke surga. Mengapa? Karena amal itu amal penutup hidupnya. Tos heula. Bapak Ibu kieu. Dina Quran dina bab naonnya lah sareng murangkali santri ngaos. Ketika Nabi proses hijrah kan Nabi teh takut. Allah berfirman begini kepada para sahabat Nabi lah khususnya. Nih, kalau kamu tidak tolong Muhammad, saur Allah, aku bisa tolong Muhammad tanpa perlu bantuanmu. Kalau kamu tidak tolong Muhammad, aku bisa tolong Muhammad, bisa selamat Muhammad tanpa pertolongan kalian. Hanya kalau Muhammad selamat, Muhammad bahagia, tanpa pertolongan kamu, kamu dapat amal soleh apa itu? Jika kia Pak, ada pembangunan masjid di depan rumah Bapak Ibu, mau di sini, mau di mana saja, pembangunan madrasah, pembangunan pesantren, atau apa sajalah, ya. Ada pembangunan masjid madrasah, terus kita tidak ikut andil, masjid mah jadi teu ditulungan ku urang ya Pak. Ada pembangunan pesantren, orang tidak mau menolong, jadi pesantren bakal jadi. Ngan di saat pesantren itu mah jadi, belajar mengajar, wah bagus, orang menang naon. Orang menang naon. Ya. Budak orang Pak, tadi paraban ku orang bakal hirup, bakal. Anak bapak ibu tadi paraban, diculkeun bakal hirup. Ngan di saat dia hirup baik, orang menang naon. Ayo, yang punya kesempatan berbuat baik, berbuat baiklah. Dan tidak mustahil amal itu adalah amal penutup hidup kita. Kalau amal penutup apa? Jaminannya surga. Dalilnya innamal a'malu bikhawatimiha. Walaupun amal itu kecil, amal itu satu-satunya. Sudah kecil satu-satunya, tapi dilakukan di akhir hayatnya surga. Wah, luar biasanya. Nah, itu yang pertama. Rahasia yang pertama. Ya. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun, karena kalau itu amal penutup hidup, jaminannya surga. Yang kedua. Apa rahasia yang kedua? Jangan anggap remeh kebaikan sekecil apapun. Nah, karena amal itu tidak mustahil ditiru. Nah, ini nyambung dengan pembahasan sebelumnya lah 3 bulan yang lalu. Tidak mustahil ditiru dan diamalkan orang lain sesudahnya. Kumaha gitu kalau ditiru diamalkan orang lain sesudahnya? Pahalanya bakal terus nyambung kepada orang yang memulai pekerjaan kecil itu. Ibu, bapak melakukan hal yang kecil. Ya, terus ditiru oleh seorang. Seorang ini diajarkan ke 2 orang, 2 orang itu diajarkan ke 4 orang, 4 orang itu diajarkan ke 40 orang. Terus setiap orang yang meniru dan mengamalkannya dapat pahala. Nah, yang pertama kali melakukan dapat pahala dari setiap orang yang meniru dan mengamalkan. Yang kecil pun bisa jadi besar. Yang kecil pun tidak bisa jadi besar. Bu, Pak, jangan anggap remeh orang ngajar ikro. Ngajar ikro, aba, ba'a, ba'aba, batata, begitu. Jangan anggap remeh orang mengajar aba, abaca, ibu, dan lain sebagainya. Tidak mustahil orang yang kita belajar ini jadi ulama besar. Setelah dia jadi ulama, punya pesantren, madrasah, rumah tahfidz ge sabaraha hiji. Setiap dia mengajar, dia punya kebaikan, tah nu ngajar ikro teh dapat pahala yang sama dari orang ini mengajar. Mengapa? Kan dia bisa baca Quran tidak lepas dari jasanya. Dia bisa baca teks bahasa Indonesia, jasa guru-guru SD. Saya mengajar begini punya pahala. Apa guru SD tidak punya pahala dari saya mengajar? Dapat. Karena saya bisa baca, jasa bu guru. Emut tuh ngajar teh bu juju, emut we. Nu ngajar maca abi bu juju, wah enak mah tos da aya mungkin. Bari jeung galak teh, tapi saya bisa oleh beliau. Ya. Nu ngawulang maca Quran abi Pak
Ustad Adang emot ya. Eta mah guru masjid we khusus. Dia tidak punya pesantren, tidak punya madrasah di masjid baru dah. Ngajar teh lamun rusuh. Sing gancang ari maca Quran teh ngarah lancar. Rusuh barjeng ngesang dia. Lancar we. Nah, saya sudah pernah sampaikan ke Bapak Ibu. Kalau ada peluang melakukan kebaikan, misalkan ada semacam proposal, sirkulir, siapa yang mau bantu nih orang-orang yang terkena musibah banjir, gempa bumi, ibu bapak mau. So kalau kita bisa paling dulu, lakukanlah paling dulu. Walaupun hanya kasih 10.000. Ya. Kayak aya nu nurutan, oh abi ge bade, nu ieu ge nurutan 2, abi ge bade 2. Tah, anu kahiji dia bukan hanya dapat pahala dari infak 10.000, tapi dia punya pahala juga dari setiap orang yang mengikuti. Anjeunna infak 10.000, ngan aya nu nurutan nomor 2, 3, 4, tah nomor 2, 3, 4 dan seterusnya berinfak punya pahala. Ngan nu nomor hiji dapat pahala dari setiap yang mengikuti. Coba Ari. Ari pek teh amal itu jadi amal terakhir. Begitu. Jangan anggap remeh perbuatan kecil, ya, sekecil apapun. Jangan anggap remeh. Mengapa? Tidak mustahil ditiru diamalkan orang lain. Kalau ditiru diamalkan orang lain jadi besar. Ya, dalilnya sudah saya dulu ya ajarkan. Kata Nabi, man sana sunatan hasanatan. Siapa yang melakukan kebiasaan baik dalam Islam, kemudian diamalkan, ditiru oleh orang lain sesudahnya, maka ia akan dapat pahala dari setiap orang yang meniru dan mengamalkan. Termasuk dosa juga sama. Sama dosa oke. Ada dengan bahasa yang sama. Jangan anggap remeh dosa sekecil apapun. Nah, bisa jadi amal penutup. Kalau amal penutup apa? Neraka, Pak. Ya, ada orang sehari-hari baik, penasaran, hayang eta nyolek pamajikan tatangga. Meni gelis-gelis ting. Ari dicolek, ari ku salakina dikadek urang maot. Terakhir teh maot teh pas nyolek pipi tatangga. Nate cilaka nu gitu. Sehari-hari ke masjid, ya infak berjamaah. Aya ganja, hayang nyobaan nyedot ganja. Set, serangan jantung, kelepak maut, pasti neraka Pak eta. Siapa? Nabi yang begitu. Ya. Hanya kalau dia masih hidup ada orang pengganja, pemabuk. Maneh mah pasti cilaka, ulah. Belum tentu. Tapi kalau ada orang akhir hidupnya pekerjaan buruk terus mati, eta mah Nabi yang mengatakan pasti celaka. Eta mah hadis. Tapi kalau dia masih hidup, dia pemabuk. Ya, dia penjudi, tapi masih sehat jangan dulu diponis, enggak boleh. Kita tidak tahu rahasia Allah tentang orang itu. Tidak mustahil di akhir hayatnya dia bertobat seperti orang tadi. Nah, nu terakhir balah, nu terakhir. Sepados terehnya itu bilih kabujang tiis lepetna. Yang ketiga, mengapa jangan anggap remeh kebaikan sekecil apapun. Ya. Walaupun amal itu kecil dan satu-satunya ia lakukan seumur hidup. Nah, ini pahala paling tidak amal itu tidak akan mengekalkan di neraka. Dia tidak kekal di neraka. Ya, jangan anggap remeh kebaikan sekecil apapun. Walaupun itu cuma satu, dilakukan seumur hidup. Tapi bukan penutup amal. Enggak ditiru orang. Bukan penutup amal. Tidak ditiru orang. Tapi di tengah-tengah perjalanan hidupnya dia berbuat baik. Apa saja. Paling tidak amal itu tidak akan membuat ia kekal di neraka. Paling tidak. Apalagi urang mah tuh
Bapak ibu mah ka masjid ngaji, ya suka maca Quran, suka bersedekah, wah apalagi itu. Iya mah iya. Amalnya seumur hidupnya cuman satu. Bukan amal penutup, tidak ditiru orang lain. Apa manfaatnya? Paling tidak akan kekal di neraka. Hadisnya begini panjang. Panjang ya, berbagai versi, yang paling lengkap mah di dalam riwayat Imam Ahmad. Nabi SAW beres sholat subuh, duduk dengan para sahabat. Ya, dalam riwayat lain mah silih sarane tonggong. Terang silih sarane tonggong. Jadi Nabi itu dekat dengan murid-muridnya. Jadi duduk nate patonggong-tonggong silih sarane tonggong. Sampai surek, sampai waktu duha, nuju waktu duha Nabi ujuk-ujuk barakatak we seuri. Padahal teu aya nu ngabodor. Tidak ada yang ngomong, Nabi tiba-tiba tertawa. Terus hari itu sampai tiba waktu duhur sholat berjamaah. Tiba waktu asar berjamaah. Maghrib sampai isya. Hari itu Nabi tidak kemana-mana. Juga tidak mengajak ngobrol kepada siapapun. Tumben. Biasa nama ngobrol, ayam nasehat, wajangan. Hari itu mah Nabi diam we. Sholat we hungkul. Ngan waktu duha ngabarakatak seuri. Kebetulan ada Abu Bakar. Ditanya oleh sahabat Nabi lain. Abu Bakar, apa Anda tidak penasaran tentang apa yang Nabi lakukan hari ini? Tinggal sok anehnya. Tidak berbicara dengan orang, satu orang pun. Dan tadi duha juga barakatak. Lieur Nabi teh kunaon? Ah nanti saya tanya. Ditaros ya ku Abu Bakar. Rasulullah, ya apa gerangan yang terjadi? Yang jadi perhatian kami, Anda tiba-tiba tertawa. Oh, Nabi pun bercerita panjang, Bu. Mengapa saya tertawa? Begini. Kata Nabi, tadi malam diperlihatkan kepadaku semua urusan dunia dan akhirat. Tadi malam, semua urusan dunia sampai hari orang masuk surga neraka, kana Nabi mah ditingalikeun. Jadi bukan hanya urusan dunia, semua urusan dunia akhirat diperlihatkan. Nah, urusan akhiratnya diperlihatkan kepadaku semua penghisaban manusia. Kata Nabi, ada Nabi dihisab, umatnya hanya 10. Ada Nabi dihisab, umatnya yang nurut hanya 5. Ada yang 3, ada yang 1. Ada Nabi dihisab, tidak ada satu umatnya pun yang nurut. Jadi ada Nabi Pak, bukan Ustadz, Nabi. Selama ia berjuang di dunia, tak satu manusia pun yang nurut kepadanya. Tapi tetap saja dia Nabi. Dan tetap saja Nabi mah bakal selamat Pak. Nah artinya, keberhasilan berdakwah bukan karena banyak pengikut, bukan. Tapi dia sudah menyampaikan risalah yang ia tahu. Yang ia bisa. Ya. Sama Pak, seperti Bapak Ibu jadi guru sudah menerangkan sebaik mungkin, tapi budak teh eueuh nu nurut atos. Da tugas urang mah mengajar, menyampaikan. Nurut atau tidak, Allah Maha tahu siapa yang layak dapat hidayah, siapa yang tidak. Begitu juga orang tua punya anak, dididik nah hanya anak teh begini semua. Kalau dia sudah mengajar yang baik, ya. Sudah memberi petunjuk yang baik, sudah. Dan tugas kita mah menyampaikan, bukan memberi hidayah. Yang memberi hidayah mah Allah saja. Terus, didatangkanlah Nabi yang banyak pengikutnya. Nabi mengira itu dirinya. Kata malaikat bukan, itu mah saudara kamu Musa alaihi salam. Pengikut di belakangnya adalah Bani Israel. Lalu Nabi bertanya, aina umati, lalu di mana umatku yang akan dijanjikan paling banyak di akhirat? Kata malaikat, undur ila yaminik, lihat sebelah kananmu. Faida sawadun kasir, ternyata di sebelah kanan ada menyemut bagai gunung. Menyemut bagai gunung. Banyak sekali didominasi wajah-wajah laki-laki. Tong protes ke Abi.
Hadisnya gitu. Didominasi wajah laki-laki. Tidak hanya itu. Lihat Muhammad sebelah kananmu. Sama. Faida sawadun kasirun, menyemut bagai gunung, didominasi juga wajah-wajah laki-laki. Jadi ahli surga mah didominasi wajah laki-laki. Kalau neraka didominasi, tuh ibu ge apa? Dah hadis sama bu. Tapi bukan jamaah Nurul Ilmi. Insya Allah jamaah Nurul Ilmi mah ahli surga insya Allah. Asal ibu sabar dalam kebaikan. Sabar. Dalam kesolehan sabar. Ya. Nah saur Jibril, saur malaikat, nah Muhammad. Di antara dua kelompok umatmu yang besar ini. Ada 70.000 umatmu yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Nah ini ada pembahasan khusus. Toslah, saya ringkas begini. Ya, setelah ini ke surga, kasurgakeun. Ini orang-orang yang buruk ke nerakakan. Sudah sekian lama orang masuk surga, sudah sekian lama orang masuk neraka. Allah berfirman ke malaikat, malaikat udkhulu fiha, masuklah kamu ke neraka. Untuk apa ya Allah? Cari orang-orang yang sudah masuk neraka, cari. Barangkali ada manusia yang punya kebaikan sekecil apapun, cari. Nah itu Pak. Malaikat pun turun ke neraka, ngorehan ahli neraka. Ada. Oh ini punya kebaikan ternyata. Jahit. Apa dijahitnya bahasa Indonesia? Diangkat. Nya bahasa Sunda marosnya dijahit. Ari dijahit dina bahasa Indonesia teh dijahitnya dikaput gitu. Jahit, dicanakan. Banyak Bu, banyak. Banyak orang yang punya kebaikan kecil. Ternyata diselamatkan dari neraka. Tapi sudah masuk dulu geus gareheng atuh Pak. Entah sudah berapa ribu tahun. Nah diselamatkan. Allah bertanya Bu kepada yang diselamatkan. Padahal Allah Maha tahu. Ya, tapi dikisahkan etik untuk memicu amal soleh ke kita. Nih. Kamu sampai diselamatkan sekarang, sudah lama di neraka, sekarang kamu tidak ke neraka. Kamu punya amal apa? Kebaikan apa sampai kamu ke malaikat diangkat? Gak punya ya Allah, saya gak pernah berbuat baik sama sekali. Kecuali satu saja. Apa itu? Ada yang dagang, saya tidak ganggu. Aya nu dagang, saya tidak ganggu. Jadi kebaikan teh belum tentu memberi. Belum tentu menolong pakai tenaga, pakai pikiran. Tengah ganggu, ge kahadean. Pak, lamun ada orang miskin, dagang. Orang mere modal henteu, nulungan henteu, tong diganggu atuh dagang. Jadi kita tidak mengganggu orang lain saja, geus amal soleh. Misalkan ada orang wakaf masjid henteu, sodako henteu, mantuan henteu, ka masjid tara, tong kagak, tong diganggu tuh nu init ka masjid. Tong diganggu. Ya, tak eta amal solehna teh. Nah, ini saran dari saya ke Bapak Ibu. Kalau kita punya tetangga pedagang, warung, kebetulan warungna rame. Wah, rame. Urang kagandengan, diam saja, diam saja. Selama ribut itu tidak mengancam jiwa kita. Ributnya orang yang belanja tidak mengganggu harta kita. Sudah diam. Tah diam kita tidak mengganggu teh amal soleh. Itu mun rame kieu mun ganeng nu balanya teh cing urang teh rek sare teu kedah kitu jadi mukmin. Teu kedah kitu wios. Naon da moal maot ku gandeng atuh. Ya. Ieu nu balanja ieu ngeunah parkir hareupeun imah urang, ieu belah ditu parkirna. Ulah kitu. Selama tidak mengganggu, parkir di urangnya moal ka mana-mana atuh. Ya. Kalau mengganggu, apalagi mengancam nyawa kita. Ya begitu, baru kita ngomong. Ari gitu mah, tidak mengancam nyawa kita, tidak mengganggu harta kita, ributnya meujeuna we atuh da rame. Satu itu, tanya di, kamu punya amal apa dulu di dunia? Sampai kamu diselamatkan nih, sudah di neraka lama, diangkat. Tidak punya, ya Allah, saya tidak punya kebaikan. Kecuali dulu
ada ranting pohon menjuntai ke jalan, mengganggu orang lewat. Saya hilangkan supaya orang aman. Eta amal solehna, salamet Bu. Ayo deh, ini kamu apa? Ya, iya mah. Nonya dina hadis teh. Oh iya, iya mah seorang bapak yang sudah tua. Dia pendosa. Sebelum matinya pesan ke anak-anaknya. Nah, kalau bapak meninggal dunia, jangan dikubur ya, tapi bakar. Sudah dibakar, ditumbuk sampai jadi abu. Nanti sudah jadi abu, tebar abunya di laut. Karena dia yakin, saya kalau mati bawa dosa, saya akan disiksa oleh Allah. Kalau saya jadi abu, kan Allah bingung nyiksa narek nu mana. Awakna eueuh. Setelah dia mati di akhirat, Allah kumpulkan lagi jasadnya itu sampai utuh kembali. Allah bertanya, Maha malaka alama sonata. Begitu redaksi hadisnya. Apa yang memotivasi kamu mati sampai dikitukeun? Keur mah hirup teh borokokok, berekekek, birikikik, nuruh cunjung, mau teh dikitukeun. Orang itu menjawab, ya Allah, karena saya takut olehmu, saya takut. Kamu takut olehku, udah diampuni. Salamat we ka surga. Amal soleh nate eta sieun. Sudah amal soleh. Begitu Bapak Ibu. Itu yang saya suka sampaikan di jamaah. Jangan ponis seseorang karena dosa yang pernah dilakukannya. Tidak mustahil dia suatu ketika jadi ahli surga. Paling tidak dia tidak kekal di neraka. Tos weh sakitu selamat berjuang beramal soleh. Komo Bapak Ibu mah banyak sholat 5 waktunya, rawatibnya. Ya, sabarlah melakukan kebaikan. Yang satu saja kecil bisa selamat, apalagi yang banyak. Tapi jangan lupa ya, orang-orang yang selamat tadi kuncinya ahli tauhid la ilaha illallah. Sebab kalau tidak yakin la ilaha illallah, punya kebaikan sebesar apapun, habitat a'maluhum fi dunia wal akhirah. Contohnya siapa? Abu Thalib. Abu Thalib itu berjasa besar ke Islam kaum muslimin. Tapi mengapa tidak selamat? Kekal di neraka. Karena tidak yakin la ilaha illallah. Tetap kunci surga mana? La ilaha illallah. Kalau dia punya amal kebaikan, apalagi amal kebaikan itu dilakukan di akhir hayatnya, husnul khotimah. Itu saja Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan kehilapannya. Kepada jamaah yang mau sarapan, silahkan ditunggu di perpustakaan. Begitu juga kepada jamaah yang punya rejeki dilebihkan. Kalau mau berkontribusi merenovasi asrama, ditunggu ku panitia sakitu.